Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, juga kepada jemaat yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 3 dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan hadir pada saat
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 dimulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Kita membacanya secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah Ia, aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka
sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita. Shalom. Kita sama-sama mendengar warta jemaat pada minggu ini. Minggu 24 April 2022. Minggu ini yaitu minggu Quasimodogeniti, yang artinya songon poso-poso nai baru. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan topik minggu ini, hamumbaun di bagasan Yesus, atau berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Warta yang pertama yaitu 2.2 Sermon Week, karena pada saat ini sudah dimulai Sermon Week, tapi bisa dibilang setiap week sebulan sekali. Week 3 di rumah Situa J. Huta Barat
Boru Sitompul, Jalan Pojok Utara 1, Gang Karya Muda nomor 18, itu pada hari Rabu. Dan pada hari Kamis 28 April 2022, week 4, bertempat di gedung sekolah minggu. Selanjutnya 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 24 April 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Selanjutnya 5.1, sosialisasi pembangunan. Menindaklanjuti rencana pembangunan HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka telah disepakati antara lain: A. Pada hari Senin 25 April 2022, rumah pendeta resort akan pindah ke jalan pesantren. B. Pembongkaran gedung perkantoran akan dilaksanakan pada minggu ini. C. Kantor gereja akan dipindahkan ke ruang musik NHKBP. D. Semua seksi supaya memeriksa barang inventaris masing-masing dan menyimpan di gedung sekolah minggu atau di tempat lain yang dicatat. E. Sebagian barang-barang inventaris yang masih layak tapi tidak digunakan lagi akan dijual kepada jemaat. Untuk itu, bagi jemaat yang berminat untuk datang hari Selasa, tanggal 26 April 2022 dan menghubungi Partaon. 5.2, Parhusoron Parjamita. Pada hari Minggu 1 Mei 2022 akan dilaksanakan pertukaran mimbar atau Parhusoron Parjamita HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, sekaligus pengumpulan persembahan melalui amplop untuk keperluan distrik atau amplop disediakan oleh distrik. Pendeta Hasian BMS Purba STH dan Pendeta Todotua Sirait MTH melayani di HKBP Resort Bandung Barat. Yang melayani di HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam ibadah pagi pukul 7.30 dan ibadah siang pukul 10.30 adalah Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH dari HKBP Resort Cikampek, dan dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB adalah Pendeta Pitu Sinaga STH dari HKBP Lembang Resort Bandung Tengah. 5.3, Ruas Parguru. Terhitung mulai hari ini Minggu 24 April 2022, keluarga Daniel Zagaria Simangutsong dengan seorang anak menjadi Ruas Parguru yang berdomisili di Jalan Sukimun nomor 43 RT 1 RW 4 masuk WEK 1. 5.4, pengaturan tempat duduk. Sehubungan dengan kondisi COVID-19 di Kota Cimahi sudah melandai, berada pada level 2 dan sesuai dengan hasil rapat Parhaldo, tempat duduk jemaat dalam gereja sudah boleh 3 orang 1 bangku dan tetap memakai masker. Selanjutnya 5.6, yaitu jadwal ibadah minggu. Pada tanggal 1 Mei 2022 pada pukul 7 dan 7.30 yaitu WEK 1
WEG 7 dan WEG 8. Pada pukul 10.30 WEG 2, WEG 3 dan WEG 5. Pada pukul 16.30 WEG 4, WEG 6 dan WEG 9. Demikian warta jemaat untuk pada minggu ini. Terima kasih. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 dimulai ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca firman Tuhan, demikian kita mendengarkan bersama-sama. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Itulah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu yang lewat kita sudah memasuki hari Paskah atau peringatan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki sebuah kalender gerejawi yang tadi sudah diwartakan oleh Amang Sintua Manurung, yaitu Minggu Kuasi Modo Geniti. Apa sih Minggu Kuasi Modo Geniti itu? Minggu Kuasi Modo Geniti itu artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Tentu kita mau melihat dulu dari kacamata rohani. Bayang mana yang dimaksudkan? Bayi yang baru lahir, tentu dia akan menggantungkan hidupnya kepada ibu yang melahirkannya dengan penuh kasih. Ibunya akan merawat, ibunya akan membesarkan dia, ibunya akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir itu, yaitu air susu ibu. Artinya bayi itu akan menggantungkan hidupnya kepada ibunya itu. Apa maksudnya kalau kita membicarakan ini dari kacamata rohani? Seperti bayi yang baru lahir. Demikianlah kehidupan kita saat ini. Ketika Tuhan sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kelemahan-kelemahan kita, untuk menebus ketidakberdayaan kita, maka dari segi kacamata rohani kita diidentikan seperti bayi yang baru lahir. Jadi kuasi modo geniti adalah sikap iman kita
menghayati kematian dan juga kebangkitan Kristus dari kematian, kita memperoleh kehidupan yang baru, yaitu hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari kuasa-kuasa maut. Sedangkan hidup kita yang lama itu telah dibenamkan dalam kematian Tuhan Yesus. Dan sekarang kita dilahirkan dalam hidup yang baru, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Kitalah saat ini yang disebut dengan bayi yang baru lahir. Artinya ketika kita yang disebut dengan bayi yang baru lahir, tentu kita diingatkan dalam Minggu Kuasi Modogeniti ini, baiklah ketika Anda merenungkan apa itu kematian, apa itu kebangkitan Kristus, baiklah Anda memiliki hidup yang baru. Aduh, hidup yang baru. Sering kita mendengarkan hidup baru, manusia baru ya, manusia yang baru. Apa sih maksudnya hidup baru? Dan mungkin kita sering mendengarkan kata-kata itu. Apakah arti hidup yang baru itu? Hidup baru adalah hidup yang berubah. Hidup yang berubah dari relung hatinya yang terdalam. Memaknai apa sih maksudnya kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita maknailah bahwa sungguh dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus itu memenangkan setiap dosa kita, memenangkan setiap perkara-perkara yang kita alami saat ini. Kita dimenangkan oleh Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, ketika tadi kita mendengarkan apa topik minggu kita hari ini di dalam Minggu Kuasi Modogeniti. Topik minggu kita hari ini adalah berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Atau dalam bahasa Bataknya dikatakan hamubaon di bagasan Yesus Kristus. Tentu tadi ketika kita mendengarkan istilah perubahan, setelah kita memaknai Minggu Kuasi Modogeniti itu, ternyata pemaknaan ini juga ada di dalam diri Paulus. Ada di dalam diri Paulus yang kita ketahui bahwa Paulus itu adalah penjahat kelas kakap. Ya, penjahat kelas kakap. Nah, tentu kita sudah mengetahui siapa itu Paulus. Paulus adalah tokoh nyata yang memang pada zamannya sangat-sangat kontroversial. Dan Paulus berasal dari Tarsus ya, yang lahir dan besar dengan nama Saulus. Dia adalah seorang penganut agama Yahudi yang kita katakanlah agamanya adalah agama garis keras, yang sempat terkenal sebagai penjahat kelas kakap, dan juga dia adalah seorang penganiaya para pengikut Kristus. Dia juga dididik oleh Rabi Gamaliel, yaitu seorang rabi Yahudi yang sangat terkemuka. Dia adalah seorang yang pintar, ya. Dia adalah seorang sarjana hukum. Dalam arti hukum Taurat itu dia sangat kuasai itu semua. Dan dia diperkirakan lahir pada dekade pertama abad yang pertama, yaitu 5-10 tahun setelah Yesus lahir. Latar belakangnya berasal dari suku Benjamin.
dan dia tumbuh menjadi besar di kota Yerusalem. Dia sangat anti dengan orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi apa yang membuat dia bertobat? Apa yang membuat dia memaknai Minggu Kasih Moraganiti ini dia berubah? Apa yang membuat dia sehingga dia berubah dan bermisi ke kalangan di luar Yahudi? Memang pertobatan Saulus dikisahkan di dalam firman Tuhan hari ini, dan juga kalau kita nanti baca dalam Kisah 22 ayat 4 sampai dengan 16, dan juga 26 ayat 12 sampai 18. Setelah Saulus mendapat kuasa dari imam besar, dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Namun dalam perjalanannya terjadi suatu peristiwa yang sangat dahsyat sehingga membuatnya terjatuh dan tidak bisa melihat. Bahkan makan dan minum pun katanya selama 3 hari dia tidak makan. Peristiwa yang terjadi ini adalah yang pertama, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dalam pancaran cahaya itu ada suara Tuhan Yesus yang berbicara kepada Saulus. Namun dia tidak dapat melihat Yesus. Yang kedua, ada percakapan antara Saulus dengan Tuhan Yesus. Dalam percakapan yang singkat itu ada hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan, bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai korban atas tindakan penganiayaan Saulus yang setelah dia bertobat menamakan dirinya menjadi Paulus. Walaupun yang hendak dianiaya Saulus adalah orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang dianiaya itu adalah Yesus sendiri. Di sini kita dapat melihat betapa dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita saat ini. Bahwa apa yang kita rasakan, apa yang Amang Inang rasakan pada saat ini, Tuhan juga turut merasakan apa yang Inang, Amang, dan Naposo Bulung rasakan pada saat ini. Kalau Amang menderita, Tuhan juga merasakan itu. Kalau Amang bergumul dan Inang bergumul dan Naposo Bulung bergumul dalam segala hal, Tuhan juga merasakan itu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan perintah supaya Saulus pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan melalui Saulus. Di sini juga kita melihat sekalipun Saulus telah memiliki tekad yang kuat dan dalam dirinya mempersiapkan dengan matang segala rencananya. Namun Tuhan berkuasa untuk mengubah rencana jahatnya menjadikan kebaikan bagi jemaat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dari pemaparan teks ini ada beberapa hal yang mendapatkan penjelasan. Yang pertama, bagaimana latar belakang Saulus sebelum pertobatannya, bahwa dahulunya dia adalah seorang penganiaya Kristen yang berusaha agar ajaran kekristenan ini tidak semakin menyebar. Maka Saulus menyusun rencana strategisnya. Saulus menyusun rencananya yang sangat matang untuk mewujudkan, melenyapkan dan menangkap setiap pengikut Kristus.
Dan yang kedua, bahwa penderitaan yang dialami oleh orang Kristen karena penganiayaan adalah penderitaan Tuhan Yesus sendiri. Jika jemaat dianiaya, maka yang teraniaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab jemaat adalah tubuh Kristus yang hidup. Dan yang ketiga, Tuhan berkuasa mengubah pekerjaan yang jahat menjadi kebaikan. Bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah seseorang penganiaya Tuhan berbalik menjadi pelayan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai wujud nyata bahwa kita telah menghayati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, sepatutnya lah kita mengalami perubahan atau pembaharuan dalam kehidupan kita. Memang kita bukan seperti Paulus, tetapi karena kita dalam minggu ini memasuki minggu kuasi modogeniti, ada kata kunci di situ, perubahan atau pembaharuan dalam hidup kita. Tentu kita harus menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Bagaimana kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, supaya hidup kita diubahkan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kekristenan adalah sebuah relasi secara pribadi dengan Tuhan. Relasi itu dimulai dari momentum perjumpaan yang mengubahkan hidup kita. Tentu yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, maka apa yang kita renungkan setelah kita mengenal Kristus lebih dalam seperti yang dialami oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini. Ketika dia sudah mengenal Kristus, ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, tentu dia mau mengenal Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Tentu apa yang diperlukan kalau memang amang-inang kita semua yang berkumpul pada hari Minggu kuasi modogeniti itu, apa yang perlu kita renungkan kalau kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi? Tentu kita yang dikatakan firman ini adalah bahwa kita harus berubah secara totalitas, berubah dalam kehidupan kita kalau kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Berubah artinya menjadi berbeda dari semula. Misalnya seekor kupu-kupu yang indah, tidaklah indah sejak dari awal. Ada proses di mana dia mengawali kehidupannya dari seekor ulat yang kemudian berubah menjadi kepompong yang tidak berdaya. Baru akhirnya setelah beberapa waktu berubah, dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Seekor kupu-kupu tidak akan merindukan untuk kembali menjadi seekor ulat ataupun menjadi sebuah kepompong yang tidak berdaya. Apa artinya bagi kehidupan kita?
hidup kekristenan kita juga diawali pada waktu kita masih hidup di dalam dosa. Sewaktu kita berjumpa dengan Yesus, diberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa yang diberikan kepada kita? Kuasa untuk berubah. Asalkan kita mau berjalan di dalam kebenaran Kristus. Artinya ciri kehidupan orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah meninggalkan segala kehidupan keberdosaan. Dan kemudian dia menebarkan sukacita seperti seekor kupu-kupu yang indah, yang selalu terbang menebarkan keindahan. Ketika kita menebarkan keindahan itu, tentu kita tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Tapi dari hambatan-hambatan itu kita diproses oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya dalam bagian yang kedua yang dikatakan firman Tuhan ini adalah ketika Paulus tadi menganiaya jemaat Kristus, maka yang kedua dikatakan oleh firman ini kepada kita adalah betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Luar biasa cinta kasih Tuhan kepada kita. Apa itu? Amang dan inang dan semua naposo bulung. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita jatuh, apalagi sampai tergeletak. Tetapi Dia membantu kita. Anakku, mari, aku tolong engkau. Ketika hidup kita dilumuri oleh lumpur dosa, Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita jatuh, apalagi sampai tergeletak. Dia tatang kita, Dia gendong kita, Dia pulihkan kita. Itulah besarnya cinta kasih Tuhan kepada saya, kepada Anda, kepada saudara semua sampai saat ini. Kalau tadi dikatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Itu artinya bahwa seberat apapun situasi yang kita alami pada saat ini, Tuhan Yesus juga merasakan pergumulan itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak pernah sendirian dalam pergumulan kehidupan kita. Dan yang ketiga yang dikatakan firman Tuhan ini, Tuhan berkuasa untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Seperti kejahatan yang dirancangkan oleh Paulus, diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi jemaatnya. Maka seburuk apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, jangan kita berputus asa menganggap nasi sudah menjadi bubur sehingga kita putus harapan seakan tidak ada lagi jalan keluar. Firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki visi ke depan. Ahado visim tujolo, apa visi amang dan inang ke depan? Apakah kita hanya melihat ke belakang? Maka di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dan juga kita sudah memasuki minggu kuasi modogeniti itu. Keluar
keluarlah dari situasi-situasi yang lama. Berubahlah dan miliki cara pandang yang luas. Miliki visi ke depan bahwa Tuhan akan bersama dengan kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita ini menjadi runyam. Masih ingat Amang Inang kesaksian daripada si Yusuf? Kesaksian Yusuf menghadapi pergumulan di dalam hidupnya, yang notabene dia menjadi penguasa di Mesir. Tentu kita masih tahu cerita Yusuf yang pada awalnya saudara-saudaranya mau menghancurkan dia. Tapi apa kata Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20? Ia mengatakan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik kepada saya. Artinya, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalaupun kita menghadapi situasi yang agak gelap pada saat ini, atau pergumulan, atau ada hambatan-hambatan yang membuat kita sangat yang membuat kita sangat susah untuk bertumbuh di dalam Tuhan, yakinkan bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Ketika kita mau berubah, Tuhan mau menggendong kita, Tuhan mau menatang kita, Tuhan mau membangkitkan kita menjadi orang Kristen yang berubah, yang sangat disenanginya, dan yang membawakan agen-agen perubahan kepada kehidupan orang lain. Amin. Ya, itulah makna Minggu Quasi-Modogeniti. Kalau kita mengatakan aku udah hidup baru, katakan kalau saudara menjadi orang yang hidup baru, katakan itu di dalam realisasi, di dalam pertumbuhan imanmu. Katakan itu di gereja ini, katakan itu di dalam keluarga, katakan itu di mana saudara hidup dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati, amin. Biarlah kami seperti Saulus setelah dia berubah menjadi nama Paulus, Bapa. Kami tahu, Bapa, bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak terlepas dari dosa. Tetapi di dalam Minggu Quasi-Modogeniti ini, Engkau mengatakan kalau memang kami sudah Tuhan angkat menjadi bayi yang baru lahir, yang menggantungkan hidup kami hanya kepada firman Tuhan, maka tentu Tuhan mau memproses kehidupan kami yang kadangkala kami menghadapi duka cita, yang kadangkala kami menghadapi sukacita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Tuhan bangkitkan Saulus menjadi Paulus. Tuhan bangkitkan kehidupan kami, Bapa, dan Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Tetapi Tuhan mau hidup kami berubah setelah kami mengenal Kristus yang sangat mendalam. Bapa kami yang di sorga, ketika kami sudah mengenal Kristus lebih dalam lagi, janganlah Tuhan kami hanya pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman
supaya Tuhan senang di surga melihat kami di bumi ini. Karena kematian dan kebangkitan-Mu itu menunjukkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kami nantinya. Yalah Bapa kami di surga, pagi hari ini kami mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Kiranya dengan semangat kebangkitan Kristus dan memaknai Minggu Kuasi Modogeniti pada saat ini, ada satu hal yang Tuhan inginkan dari kami, yaitu biarlah kami menjadi agen-agen perubahan dalam kehidupan kami dimanapun kami beraktivitas. Tuhan tentu sangat menyayangi kami. Tuhan tentu mau menunjukkan kekristenan kami kepada orang lain, supaya kami menjadi Paulus-Paulus masa kini, yaitu membawakan berita kegembiraan, berita sukacita bagi kehidupan orang banyak. Mampukan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah berita-berita yang ada yang kami dengarkan pada saat ini menjadi berita sukacita atas kehidupan kami. Terlebih Tuhan, ada rencana gereja ini akan membangun sarana dan prasarana Tuhan, gedung sarana dan prasarana. Tuhan, kepada siapa lagi kami mengadu kalau tidak kepada Tuhan? Karena itu Tuhan, biarlah panitia yang sudah Tuhan bangkitkan tahun 2022 ini, mereka bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan juga Tuhan ditopang oleh doa dari jemaat dan juga dana Tuhan, supaya kami bergotong royong untuk membangun sarana, gedung sarana dan prasarana di gereja ini. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah milik kami, bahwa Tuhan sudah menjadi milik kami. Karena itu kami sungguh bersukacita atas perkembangan dari HKBP Cimahi pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Berikan berkat-Mu yang berlimpah ruah kepada jemaat-Mu pada saat ini Bapa, supaya mereka mampu mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 sambil mengumpulkan persembahan. Ku merindu
Ayat 3. Sungguh indahnya walau saja kita bangkit berdiri. besertamu Allahku, dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwamu semua, nawa juga hidupku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.